Kita sudah 1 tahun pandemi COVID-19 terjadi, itu sudah 1 tahun terlalu lama bahwa anak-anak kita tidak sekolah. Ya, apa saja dampaknya? Ini dampak real dan dampak permanen. Ya, yang bisa terjadi. Anak itu putus sekolah karena anak harus bekerja. Ini real yang terjadi di lapangan. Ya. Persepsi orang tua, banyak orang tua tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar membelajar apabila tidak terlakukan tatap muka. Kalau Bapak Ibu di Komisi 10 banyak yang menerima komplain dari sekolah-sekolah swasta, inilah yang dimaksudkan. Banyak orang tua merasa, ya ini nggak ada gunanya saya bayar SPP kalau bukan tatap muka, nggak ada value-nya buat saya. Dan itu hasilnya bisa permanen, karena anak-anak itu banyak yang ditarik dari sekolah. Penurunan capaian belajar sudah pasti terjadi. Pasti terjadi. Di dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi di Indonesia kesenjangan itu akan semakin melebar dan sudah semakin melebar. Jadi perbedaan akses dan kualitas dapat mengakibatkan kesenjangan ini lebih lebar, dan learning loss yang sifatnya permanen itu akan terus berkembang kalau kita tidak mulai melakukan secara terbatas tatap muka. Mari kita lihat realitas sekarang. Walaupun zona hijau dan kuning sudah dari tahun 2020, pertengahan tahun 2020 sudah diperbolehkan tatap muka, kenyataannya zona hijau dan kuning masih belum sepenuhnya. Di zona hijau aja sekarang aja baru 56% dan zona kuning 28%. Berarti ini adalah keputusannya Pemda untuk belum yakin untuk buka sekolah atau berbagai macam alasan lainnya. Nah, ini yang tidak bisa terus berlanjut. Ya, ini tidak bisa terus berlanjut, apalagi di zona-zona yang sudah. Bahkan di bulan Januari semua zona kita perbolehkan kalau Pemdanya mengizinkan untuk bisa mengakomodasi teman-teman kita, anak-anak kita yang nggak punya akses internet, atau dia benar-benar nggak bisa melakukan PJJ, atau dia tidak punya handset, atau tidak punya gawai. Itu alasan kenapa di bulan Januari kita berikan kewenangan ini kembali kepada masing-masing Pemda. Tapi kenyataannya masih belum terjadi, karena total dari semua sekolah di Indonesia baru 15% yang melakukan tatap muka terbatas.